Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Salsabila dengan NIM 6670250099. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Diskursus Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru, karya jurnal Bung Yeby Ma'asan Mahyarudin. Nah, jurnal ini tuh mengkaji proses demokrasi setelah runtuhnya Soeharto di tahun 1998. Fokusnya ini mencakup arti demokrasi, prinsip-prinsip yang terkandung, dan konteks sejarahnya. Nah, selanjutnya mari kita mulai dari pembahasan yang pertama. Demokrasi menjadi topik penting di akhir abad ke-20 karena berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan, dan kesetaraan yang mendorong kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya mari kita telaah arti dari kata demokrasi. Secara literal, istilah ini tuh yang berarti kekuasaan dari rakyat yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Abraham Lincoln juga mengartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Miriam Widiarjo juga menegaskan kalau pentingnya kebebasan individu, hak asasi manusia, dan peran negara dalam memfasilitasi hal tersebut. David After itu tuh memandang demokrasi sebagai pergeseran dari kekuasaan yang absolut ke arah sistem yang demokratis dengan penekanan pada keadilan dan kedaulatan rakyat melalui perwakilan. Nah, dengan pembahasan mengenai arti demokrasi, kita beralih ke prinsip-prinsip dasarnya. Kesetaraan, kebebasan, ketertiban, dan keadilan itu saling terkait satu sama lain. Lalu demokrasi juga memberikan respon terhadap kebutuhan manusia yang tidak bersifat material, tapi serta memastikan hak politik dan kedaulatan rakyat juga. Nah, habis itu kita bakal melihat konteks historis yang terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama itu ada dari tahun 1945 sampai 1959. Nah, tahun ini tuh yang disebut demokrasi parlementer yang berdasarkan pada UUD, tapi gak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di Indonesia. Lalu yang kedua ada dari tahun 1959 sampai 1965, disebut dengan demokrasi terpimpin dengan penguasaan presiden yang dekret dan dikeluarkan pada tahun 1959. Lalu yang kedua ada dari tahun 1965 sampai 1998 yang disebut dengan zaman Orde Baru yang berlandaskan Pancasila tapi juga bersifat korektif dan juga otoriter. Lalu yang keempat ada 1998 sampai sekarang, itu disebut zaman era setelah Orde Baru, proses dari transisi menuju konsolidasi yang demokrasi. Nah, sebagai kesimpulannya, demokrasi juga pasca Orde Baru ini merupakan pergeseran dari kekuasaan otoriter menuju sistem yang lebih inklusif berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, tantangan-tantangan sejarahnya ini menunjukkan pentingnya kebebasan, keadilan, dan partisipasi masyarakat yang aktif begitu. Nah, untuk memperluas analisis kita atau review jurnal kita, saya akan membandingkan jurnal Bung Yeby dengan kelima jurnal internasional yang saya sudah dapatkan. Yaitu yang pertama, dari artikel Larry Diamond tahun 2002 yang berjudul Thinking About Hybrid Regimes. Ini tuh membahas tentang rezim hibrida di Indonesia yang terhubung dengan kerangkanya jurnal Bung Yeby Ma'asan Mahyarudin mengenai peralihan dari sistem otoriter ke otoriter Orde Baru. Diamond juga menggarisbawahi resiko terhambatnya proses demokrasi akibat korupsi yang serupa sama tantangan keadilan dalam prinsip yang dijelaskan oleh jurnal Bung Yeby, tapi lebih terfokus pada indikator secara global. Lalu yang kedua ada dari Edward Aspinall tahun 2005 yang berjudul Opposition and the State. Itu menjelaskan peran dari oposisi politik yang sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan dan kedaulatan rakyat dalam jurnal Bung Yeby. Aspinall juga memberikan rincian mengenai dinamika partai melengkapi masa demokrasi terpimpin dan era pasca Orde Baru. Nah, yang ketiga itu ada karya Markus Metzger tahun 2009 yang berjudul Military Politics, Islam and the State in Indonesia. Dengan jurnal ini tuh menjelaskan perbandingan dengan periode Orde Baru menurut jurnal Bung Yeby, dari jurnal Bung Yeby. Tapi ini tuh masih menekankan kuatnya pengaruh militer setelah tahun 1998. Itu berkaitan sama kerangka sejarah jurnal Bung Yeby juga. Tapi Metzger ini tuh lebih menyoroti interaksi antara militer sama Islam, menambahkan dimensi sosial sama politik. Lalu yang keempat ada dari jurnal Jamie Davidson tahun 2010 yang berjudul From
Rebellion to Riots. Ini itu mengeksplorasi konflik sosial regional yang melengkapi kerangka dari jurnal Bung Yebi dengan memasukkan aspek ketidakstabilan setelah tahun 1998. Davidson ini tuh berfokus pada pengaruh reformasi terhadap masyarakat lokal, sejalan dengan ketertiban dalam prinsip yang diusulkan oleh jurnal Bung Yebi juga. Lalu yang terakhir ada dari artikel Fedi Hafiz tahun 2012 yang berjudul Localizing Power in Post-Authoritarian Indonesia. Ini tuh membahas mengenai desentralisasi kekuasaan yang sejalan dengan konsep kedaulatan rakyat yang seperti yang dijelaskan di jurnal Bung Yebi Ma'asan Mahyarudin. Habis ini tuh menekankan dinamika lokal setelah Orde Baru, memperkaya pemahaman tentang kesetaraan dan partisipasi masyarakat. Nah, secara keseluruhan, perbandingan ini tuh menunjukkan kalau jurnal Bung Yebi ini tuh menawarkan kerangka jurnal yang menyeluruh dan prinsip-prinsip dasar. Sementara jurnal internasional ini tuh memberikan analisis yang lebih terperinci terhadap isu-isu seperti hibriditas rezim, oposisi militer, konflik sosial, sama desentralisasi, hingga meningkatkan pemahaman tentang proses demokratisasi Indonesia yang kompleks dan multidimensional. Nah, demikian hasil review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.